Baik siswa-siswi sekalian, salam jumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama. Namun sebelum memulai, kita perlu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan kelimpahan dan perlindungannya hingga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan ini. Maka kita diberi waktu 1 menit untuk berdoa secara pribadi, secara hening, secara tenang, berdoa dalam hati dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan. Oke, kita lanjut. Pelajaran kita kali lalu, pelajaran sebelumnya, kita telah mendalami atau memahami makna dan arti gereja serta gereja dalam pengertian atau pemahaman dalam kitab suci. Gereja itu yang memiliki pengertian atau pemahamannya, yakni gereja sebagai persekutuan, dan yang kedua gereja sebagai bangunan. Akan tetapi kita lebih memahami atau mendalami gereja itu sebagai sebuah persekutuan atau perkumpulan orang-orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita juga telah mendalami bacaan kitab suci, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, di mana dikatakan tentang jemaat perdana yang bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan juga mereka dengan tekun dan dengan sehati memecahkan roti dan makan bersama-sama. Dan kita telah melihat dalam kehidupan kita atau dalam gereja kita bagaimana situasi atau kegiatan yang dilakukan oleh jemaat perdana ini terjadi dalam kehidupan menggereja kita setiap hari atau setiap minggu dalam mengikuti kebaktian atau misa kudus seperti itu. Namun gereja juga memiliki ajaran atau ajaran yang dipahami oleh Konsili Vatikan kedua. Yang pertama itu gereja umat Allah dengan model institusi piramidal berbentuk kerucut segitiga, di mana paus yang tertinggi baru uskup, imam, biarawan-birawati baru umat Allah. Namun selanjutnya gereja umat Allah dalam model persekutuan umat. Persekutuan umat dia dalam bentuk bulat, tadi berbentuk piramid. Dalam persekutuan bersama di mana Kristus di tengahnya. Lalu uskup, imam, biarawan-birawati baru awam, sama. Gereja ada dua hal yang ditekankan dalam paham gereja sebagai persekutuan terbuka, yakni sisi persekutuannya dan keterbukaannya. Persekutuan yang tidak tertutup. Munculnya paham gereja sebagai persekutuan umat Allah disebabkan oleh paham dan penghayatan gereja institusional yang berkembang sebelum Konsili Vatikan kedua, yang lebih menekankan
sisi institusi atau kelembagaan dan juga struktur hierarki piramidalnya yang mengarah ke atas tadi. Lalu gereja institusional itu sangat menonjol dalam hal organisasi lahiriah yang berstruktur piramid tertata rapi dia. Dan gereja sebagai persekutuan umat Allah lebih menonjolkan sisi persaudaraan, cinta kasih. Hidup persaudaraan karena iman dan harapan. Lalu selanjutnya, gereja yang institusional tadi, kepemimpinannya tertabis atau hierarki. Hierarki hampir identik dengan gereja sendiri. Suatu institusi, apalagi institusi besar seperti gereja, tentu membutuhkan pemimpin yang kuat. Sedangkan untuk gereja persekutuan umat Allah itu keikutsertaan semua umat dalam hidup menggereja, bukan saja hierarki dan biarawan-biarawati yang harus aktif dalam gereja, tetapi seluruh umat Allah. Artinya begini, gereja sebagai institusional tadi, dia lebih menitik beratkan kepada para kaum hierarki, para imam, para uskup, seperti itu. Umat Allah itu umat awam, tidak dilibatkan dalam kehidupan menggereja, namun selanjutnya dalam gereja sebagai persekutuan umat Allah, gereja sebagai persekutuan itu dia lebih melibatkan umat awam. Artinya umat awam itu aktif, berpartisipasi aktif dalam kehidupan menggereja itu sendiri. Nah, itu kita sudah memahami itu setidaknya dua. Pemahaman antara gereja institusional, gereja itu yang lebih menekankan unsur piramidnya, dan juga gereja sebagai persekutuan di mana lebih menekankan persaudaraan, lebih menekankan atau lebih melibatkan umat awam dalam kehidupan gereja, aktif dalam gereja. Setidaknya ada dua yang perlu kita pahami. Hayati itulah dulu. Lalu yang kedua, gereja itu sebagai persekutuan terbuka, di mana keselamatan manusia itu adalah sebuah harapan bagi setiap insan. Setiap insan itu sebagai insan itu manusia. Kita, siapa saja pasti mengharapkan keselamatan. Jangan kita bangga-bangga dengan tubuh kita. Banyak orang yang mampu membunuh jiwa, Kita lihat orang mampu membunuh tubuh, tapi tidak mampu membunuh jiwa. Hanya Tuhan sendiri yang mampu membunuh tubuh sekaligus jiwa. Maka kita terus berdoa kepada Tuhan, minta datang ke gereja, rajin ke gereja. Memuliakan Tuhan bukan karena kita supaya tubuh kita sehat atau apa, atau supaya bisa tetap sehat dalam kehidupan sehari-hari, tetap semangat. Namun kehidupan kita yang selanjutnya itu yang kita pikirkan. Bagaimana jiwaku nanti? Tundi seperti itu. Itu yang menjadi harapan oleh kita setidaknya. Dan juga itu memang sangat diharapkan juga oleh umat beriman sekalian. Gereja menjadi pintu masuk untuk melihat kembali pendamaian antara manusia dengan Allah.
Artinya gereja itu hadir bukan sebagai sumber dari keselamatan, namun gereja itu mau melihat. Dia mau melihat bagaimana antara manusia dengan Allah, pendamaiannya, atau bagaimana Allah telah baik kepada manusia. Allah telah mengutus putranya Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dan di situ gereja itu juga melihat bagaimana umat itu, apakah mereka bersyukur atau memuji dan memuliakan nama. Nah, dari situ gereja juga melihat bagaimana partisipasi atau kerinduan umat akan Allah yang menciptakan manusia itu sendiri, menciptakan kita. Allah ingin agar umat manusia kembali mencintai Dia. Mencintai Dia dan menyerahkan diri seutuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada penyelenggaraannya, bukan kepada penyelenggaraan setan, roh jahat. Kita mencintai Dia yang telah terlebih dahulu mencintai kita. Itu dinyatakan dengan cinta Allah yang paling agung. Apa cinta Allah yang paling agung? Apa bukti cinta Allah? Apakah Allah itu hanya mau menciptakan kita, itu hanya itu saja bukti cintanya? Bukan. Bukti cinta Allah yang paling agung yakni Dia mengutus putranya yang tunggal, ini Yesus Kristus, untuk datang hadir ke dunia, hidup bersama kita untuk menebus dosa kita hingga wafat di kayu salib. Itulah yang dikenal dengan istilah inkarnasi. In tambah karo. In karo, karnis. In di dalam, karo daging, di dalam daging, sabda menjadi daging. Nah, itu istilahnya. Nah, itu merupakan cinta Allah yang paling agung. Allah yang sangat transenden, tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau, namun Dia rela turun ke dunia bersama kita, mengutus putranya itu Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Maka gereja juga sangat berhubungan dengan itu. Maka untuk melihat kembali bagaimana, apakah manusia ini bersyukur, bagaimana kecintaan manusia akan Allah dan serta penyelenggaraannya. Nah, sebagai rangkuman, kita perlu melihat bahwa gereja yang dalam arti yang sebenarnya bukan sumber keselamatan, tetapi sarana keselamatan. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus sendiri. Si Palua, itu istilah dalam bahasa setempat, penyelamat. Maka gereja sangat berhubungan dengan sakramen. Nah, ini masih berhubungan lagi. Oleh karena itu gereja disebut bagaikan sakramen. Gereja ada demi mewartakan dan menyampaikan keselamatan yang berasal dari Kristus kepada dunia. Lebih jauh lagi,
Konsili Vatikan kedua menyebut bahwa gereja adalah tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Dengan kata lain, gereja sebagai himpunan umat Allah yang beriman kepada Yesus dan berkumpul untuk berdoa, mendengarkan sabda Allah dan merayakan Ekaristi. Bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Ini berarti gereja yang sebagai persekutuan itu bukan sumber dari keselamatan. Saya mau selamat beri gereja, bukan. Namun dia sarana untuk mencapai keselamatan. Berarti kita sudah melihat dari tadi, gereja memiliki arti dan makna sebenarnya. Makna yang sebenarnya. Gereja itu yang dipahami sebagai sakramen dalam mewartakan dan menyampaikan keselamatan yang berasal dari Kristus. Lalu gereja itu sebagai sebuah sarana untuk melihat bagaimana kecintaan manusia, bagaimana kedamaian manusia, bagaimana hubungan manusia dengan Allah, di mana Allah terlebih dahulu telah mencintai kita atau mencintai manusia dengan mengutus putranya Yesus Kristus dalam menebus dosa umat manusia. Itu merupakan pemahaman dari gereja, arti dan makna gereja itu sendiri. Tentu adik-adik mungkin sudah tahu juga dari tugas-tugas itu yang saya berikan, pemahaman gereja menurut adik-adik, menurut siswa-siswi sekalian. Itulah gereja sebagai sebuah persekutuan umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Demikian saja sebagai evaluasi mungkin dan juga pendalaman lagi tentang pemahaman gereja, arti dan makna, serta pemahamannya dalam kitab suci, jemaat perdana dalam Kisah Para Rasul itu. Semoga adik-adik bisa mendalaminya, memahami itu arti gereja yang sebenarnya, yang bukan merupakan sumber keselamatan, melainkan gereja itu sebagai sarana keselamatan. Sehingga gereja itu sangat berhubungan dengan sakramen. Sekian saja materi kita kali ini. Ini merupakan materi yang lanjutan materi dari pelajaran sebelumnya, yakni pemahaman dari gereja itu sendiri. Kita belum bisa melanjut, meskipun terlambat, yang penting kita memahami, pahami itu. Semoga tetap membuka pikiran. Itu yang terpenting bagi kita, meskipun tidak maju. Jangan maju begitu saja. Namun kita tidak memahami arti itu sebenarnya. Bagi saya, meskipun terlambat, tapi setidaknya kita tetap mendalami, memahami apa arti itu yang sebenarnya. Contohnya, jika berjalan kemana-mana, lebih baik kita jalan kaki
daripada kita naik sepeda motor atau naik mobil. Mengapa? Karena kita melihat pemandangan itu hanya sepintas. Jika kita jalan kaki, kita akan melihat dengan jelas meskipun dia terlambat sampai ke tujuan. Namun kita melihat dengan jelas, oh ini pemandangan yang sebenarnya. Itu sebagai pesan terakhir. Semoga dua materi atau dua pertemuan yang telah kita laksanakan sangat berguna, bisa ada yang memahami lagi, supaya bisa mengetahui dan memahami apa arti itu yang sebenarnya. Demikian materi kita kali ini. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tetap cuci tangan, pakai masker, jaga kesehatan supaya kita bisa berkumpul lagi dan belajar. Bukan lagi online, daring, melainkan belajar tatap muka. Sekian saja, sampai jumpa.